Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kembali pada video kali ini seperti biasa, saya akan melakukan analisis candlestick. Dan di sini saya melakukan analisis candlestick menggunakan konsep trading price action ya. Jadi analisa ini adalah salah satu bagian juga dari proses pembelajaran yang sedang saya lakukan. Jadi eh, mungkin akan bisa berguna buat teman-teman semua yang ingin belajar trading ya, ataupun ya sekedar sharing saja. Oke. eh untuk mendapatkan analisis secara lebih lengkap yang ada feedbacknya ya, kalian bisa kunjungi website saya planktontrader.com di menu analisis candlestick. Di sana ada gambar, video, sama feedbacknya. Yang terpenting sih feedback ya. Itu. Jadi dengan feedback kita bisa mendapatkan gambaran apa-apa saja yang harus diperhatikan pada kondisi market tertentu dan apa yang harus dicari atau yang berpeluang atau berpotensi memberikan kita eh, peluang profit gitu ya. Oke, analisis candlestick ini bisa digunakan analisisnya, konsepnya bisa digunakan di forex ya, di kripto, dan mungkin itu akan menjadi tujuan kedepannya ya dari analisis ini, termasuk juga trading-trading yang lain ya. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini kebetulan nomornya nomor 75 ya. Oke. Oke, seperti yang kalian ketahui, nomor candle bullish itu ada di bagian atas ya. Nomor candle bearish ada di bawah-bawah begini ya. Kalau doji ya menyesuaikan ya. Kalau doji abu-abu itu ya tergantung nomor sebelumnya itu di mana. Kalau di bawah dia akan saya kasih di bawah. Kemudian di sini saya menggunakan seperti biasa Bollinger Band dan EMA. Ini adalah bagian dari keseharian kita trading ya. Jadi Bollinger Band itu bisa juga mencerminkan bagaimana kondisi market ya. Karena seperti yang sudah di teori kita bahas, bahwa ketika Bollinger Band mengembang berarti ada proses trend ya, kemungkinan. Dan kalau dia mengerucut ya atau kempis, itu dia berarti menuju fase konsolidasi atau fase ranging setelah adanya downtrend ataupun uptrend ya. Pokoknya ada trend ya sebelumnya. Oke. Ini bisa langsung kita mulai aja teman-teman biar tidak terlalu lama waktunya ya. Oke, di sini ada kurang lebih 22 candle dan durasi candle ini adalah candle bulanan teman-teman ya. Jadi saya menganalisa itu candle 1 menit, 5 menit, 1 jam, itu sama saja konsepnya ya. Oke. Kita mulai dari nomor 1. Kebetulan ini yang saya pakai nomor 1 karena ini belum, pada saat screenshot itu kurang jelas ya. Jadi kita tahulah di sana ada bullish ya. Nah, bullish itu dia close kayaknya di sini ngekor ya, kalau menurut saya ya, karena di sini Marubozu ini nggak mungkin begini ya. Jadi dia pasti ada ekor-ekor di sini. Tapi saya nggak screenshot ya. Oke, katakanlah di sini kita belum tahu apa-apa seperti itu ya. Jadi kita nggak punya prediksi ke depannya ini mau ngapain ya. Kita nggak sell juga nggak buy. Jadi kita perhatikan aja price-nya di sana. Kemudian terjadi candle ini besar banget bearish, itu artinya kita udah menemukan suatu hal yang signifikan ya, karena di sini adalah merupakan sebuah fake breakout ya, dimana ini candle bullish dan ini candle bullish bearishnya nyebrang lagi ya. Ini nge-cross naik ke atas ya, menembus sebuah SNR, kemudian di sini turun lagi ditembus balik, artinya telah terjadi fake breakout dalam bentuk bearish engulfing ya, dimana kita ketahui secara teori bearish engulfing adalah merupakan pola reversal. Dan dimana ini terjadi? Ini terjadi di deviasi 2. Oke, kita sekarang selain mencari yang namanya pattern, ini kan termasuk pattern ya kan. Nah, kita harus ketahui apa yang dilakukan candle bearish ini. Apakah candle bearish ini memuat selling pressure ataukah tidak ya. Seperti itu. Jadi berdasarkan konteks market ya, anggaplah candle nomor 2 itu belum terjadi, nomor 3 belum, dan seterusnya.
Maka di sini sebenarnya kita udah bisa lihat bahwa terjadi fake breakout. Nah, kita harus ketahui syarat terjadi fake breakout itu apa. Satu, dia sudah lost momentum. Dua, dia menyentuh area reversal tentu saja. Karena kalau nggak menyentuh area reversal, ngapain ini candle besar seperti ini ya? Gitu. Kemudian yang terpenting adalah apa yang dilakukan candle besar ini, terutama yang nomor 1 ya. Nah, di sanalah kita kaji apakah dia melakukan breakout penembusan ataukah tidak. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana konteks marketnya. Nah, ini konteks 20 dengan ini gimana? Nah, ini 20 EMA, oke, katakanlah sebelumnya dia uptrend kan, karena dia ada di atas dari middle Bollinger Band atau 20 SMA. Nah, kemudian kita ketahui oke, dia memang uptrend ya kan. Potensi di sini mungkin ada bullish kalau uptrend ya. Oke, kemudian bagaimana dengan ini? EMA yang lain ya, 100 dan 50. Nah, ini nggak ada jaraknya udah teman-teman ya. Jadi ini udah kayak menyatu begitu. Jadi yang terjadi adalah di sini sebenarnya marketnya sudah ranging ya. Dan kalau market ranging itu bisa dilihat dari ini. Ini pertama karena kalau dia 20 EMA sudah mepet dengan middle Bollinger Band, itu artinya potensi 20 EMA udah lost momentum ya, atau kekuatan dari 20 periode itu udah nggak bagus ya. Karena kalau dia kuat, dia harusnya membawa ada jarak ya. Nah, kayak di sini nih. Sebelumnya pasti ada jarak nih. Nah, ada jarak segitulah kurang lebih ya. Nah, kalau dia seperti itu terus, nah itu artinya strong ya. Tapi kalau udah mepet begini, ya jangan ya. Apalagi udah didukung dengan EMA besar juga mepet-mepet. Jadi di sini ranging market. Nah, kalau dalam ranging market, apa yang kita lakukan? Kita follow the trend kalau ada reversal seperti ini ya. Tentunya kita harus ketahui bahwa nomor 1 ini melakukan break terhadap 1. Deviasi 1 udah jelas. Nah, kemudian di sini pasti candle ini yang di break ya. Kemudian opening juga di break. Artinya di sini bisa dilakukan open posisi sell. Mengingat konteks marketnya sedang ranging ya. Oke, nomor 2 itu alasannya kenapa bisa di sell. Kemudian setelah nomor 2 muncul, ini panjang banget penjelasan nomor 1 ya. Setelah nomor 2 muncul, itu candlenya adalah hammer bearish shooting star ya. Bukan hammer bearish, inverted bearish hammer ya, atau oke, karena dia nggak di atas, kita sebut aja dia inverted bearish hammer. Jadi inverted itu terbalik ya, hammer terbalik warnanya merah gitu ya. Inverted bearish hammer, bearish itu kan bear, merah ya gitu. Oke, ternyata nomor 2 ini konteks ranging ya kan, kita udah ketahui konteksnya. Karena kalau nggak ranging di sini nggak mungkin terjadi engulfing bearish ya. Nah, ternyata nomor 2 closingnya di ujung bawah dari bearish engulfing. Jangan lupa bearish engulfing itu adalah copy dari shooting star ya. Nah, ini di atas. Itu bisa jadi dari juga evening star ya, ataupun engulfing ya. Kalau dark cloud cover enggak ya, karena dia closingnya dark cloud cover itu begitu ya. Jadi dia di sini bullish candlenya ya kalau dark cloud cover, tapi dia menghasilkan next candlenya bearish juga gitu. Nah, kalau yang ini engulfing, ini udah murni yang namanya shooting star ya. Jadi kalau 2 candle shooting star, candle kedepannya gimana? 2 candle kedepannya, 1 dia bisa doji, 2 dia bisa bearish ya kan, di sini bisa bearish kan. Nah, 3 dia bisa palsu. Ini bisa palsu juga ini. Nah, inilah sesuai dengan konteksnya masing-masing. Kalau palsu dia di mana, pasti sebelumnya ada strong trend dong. Dan dia nggak ada di akhir trend yang kurang lebih udah trendnya panjang gitu. Jadi peluang untuk palsu ini sedikit ya. Tapi kalau di awal-awal, nah baru muncul 4 candle bullish, kemudian muncul engulfing, baru dari area support ya, maka ini berpotensi nanti bullish di sini. Nah, ini beda kasusnya. Ini kasusnya yang menjadi skenario doji ya.
gitu ya. Jadi sebenarnya jelaskan sedikit ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya ya, kalau misalkan ada bearish engulfing begini ya, nah yang kita harus lakukan adalah mengerti konteksnya di mana, konteks marketnya. Kemudian patternnya kita udah otomatis harus mengerti ya. Kemudian kita mengerti dua candle ini artinya apa. Ini kan artinya bearish engulfing, itu artinya shooting star ya kan. Shooting star ini sekarang skenarionya gimana? Kita harus punya skenario teman-teman ya. Support resistennya di mana ya. Kalau dia bawa ekor berarti di sini adalah supportnya ya kan, karena ini shooting star. Ini sama dengan begini ya. Kalau kita gabungkan dua candle itu sama dengan begini. Nah, kalau candle begini, support resistennya ada di mana? Di sini, setengah body. Kemudian support bawah di ujung bawah sini. Kemudian di setengah ekornya ini ada juga resisten. Kalau price ada di sini ya. Kemudian di sini juga resisten. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi, kalau ada shooting star, skenario selanjutnya dalam dua candle gimana? Kan gitu. Satu, bisa dia menjadi doji di sini ya. Dua, dia bisa turun seperti ini ya kan, buat ekor entahlah. Kemudian dia yang ketiga bisa palsu ya. Atau skenario lain yang seperti bullish kecil, bearish kecil ya. Nah itu, berapa banyak skenarionya itu? Kalau kalian memprediksi, kalau kita memprediksi ini, skenario yang harus ada di kepala kita udah begini ya, dalam dua candle. Nah, ketika ini terjadi, ini kan otomatis harus terbentuk dalam masing-masing dua candle. Nah, kita bisa lihat nanti ya, apa gerakannya yang pertama seperti itu. Apakah dia bergerak kencang ke atas gitu ya. Ataukah gimana? Ataukah dia reject? Nah, itulah yang kita cari untuk mendapatkan peluang ya. Nah, dalam kasus ini dia itu membuat skenario yang mana? Skenario doji ya kan, yang di sini. Karena dua candle setelahnya adalah ini. Nah, untuk membuat skenario doji, yang pertama dia lakukan apa? Dia naik, ya kan? Kencang banget. Nah, ini juga bisa dijadikan open posisi di sini. Kalau ada price tiba-tiba naik kencang setelah bearish engulfing ya. Gitu. Tapi konteksnya jangan di strong trend ya. Kalau di strong trend hati-hati, naik kencang dia nanti bablas naik ya. Ini konteksnya harus udah ranging, di sini udah lemah sebelumnya ya. Nah, makanya di sini bisa di sell. Kemudian dia kan otomatis bearish close. Nah, close-nya ini membentuk stall ya. Atau dia tidak melebihi ekor dari nomor 1. Nah, ekor nomor 1 itu adalah ekor dari shooting star yang merupakan candle signifikan atau SCI. Maka potensi ini bisa terjadi ya kan. Potensi dari doji ya kan. Kemudian potensi ini juga bisa terjadi karena ini kan membawa selling pressure ya kan. Itu. Atau potensi bearish yang lain. Posisi bearish gitu aja lah. Kita biar gampangnya biasanya saya sih cuma mengkategorikannya 3 ya. Gitu. Kalau ada engulfing, ini juga sama dengan ini shooting star. Skenarionya cuma 2. Yang saya klasifikasi ya cuma 3. Kalau nggak doji, ya udah dia jebol gitu ya. Entah dia membuat ekor atau tidak, ataukah dia palsu. Nah, dalam satu candle sebelum ini kan terbentuk dari 2 candle. Dalam satu candle pertama kita udah bisa melihat indikasinya kemana, ke sini kah atau ke sini kah atau ke sini gitu. Jadi di entry di sini kita bisa lebih baik dalam memprediksi ya, seperti itu. Nah, kalau doji ini hati-hati ya. Kalau kayak gini nih hati-hati gitu. Karena kita nggak tahu doji itu mau closingnya di mana ya. Otomatis nggak ada body ya, kita akan berisiko tinggi untuk loss. Karena body nggak ada gitu. Siapa kalau misalkan kita lag koneksinya ya udah kita bisa loss. Nah, karena ini melihat kondisi itu, maka nomor 3 ini wajib kita tunggu ya. Ini oke, ini kan nomor 3 belum terjadi. Oke, nomor 1. Oke, di sini dia closing stall ya. Ini kan stall karena dia melawan tren besar ya kan. Ini stall namanya. Kalau di sini tren 20 EMA-nya ini bukan stall ya. Hati-hati menggunakan konsep stall. Konsep stall itu harus dia melawan tren besar ya. Karena kita harus didukung tren besar untuk menggunakan konsep stall. Bukan malah
kita yang melawan tren besar gitu ya. Kita harus searah dengan tren besar, karena tren besar market tuh nggak bisa dilawan ya. Kalau di forex pun kalian misalkan ada yang open posisi 1M, 2M gitu, nggak akan berpengaruh satu pip pun dengan market ya. Market itu hanya digerakkan oleh eh, big big fund ya, atau hedge fund, atau bank ya, yang sudah mengakumulasi triliunan ya, billion. Oke. Kemudian kita tunggu nomor 3. Nah, nomor 3 ini memberikan kita konfirmasi bahwa di sini terjadi doji, ya kan? Ini. Nah, ini kalau digabung ini sama dengan bullish kecil doji ya. Habis ada shooting star, adanya doji, ya kan? Nah, ini kan kalau dalam 2 candle kita bisa berpikir lagi, itu selling pressure masih mungkin ya kan? Seperti itu. Tetapi dalam 1 candle ya, kalau di sini udah gagal, kan kita bisa anggap di sini selling pressure, oke lah. Kemudian kenapa selling pressure di sini kok hasilnya begini? Ya nggak? Dia kan harusnya turun ya kan? Kalau ini memang strong, ini kan reversal, harusnya strong ya kan? Dia nggak boleh begini, apalagi membuat ekor panjang begini atas ya, panjang di atas. Artinya di sini selling pressure gagal, muncullah buying pressure ya. Maka di sini sebenarnya ini yang terjadi, konsep stall ini bisa berpotensi untuk menciptakan buying pressure. Nah, itulah kenapa nomor 4 ini kita bisa open posisi buy. Karena 2 candle ini udah doji ya kan. Gitu. Maka yang terjadi setelahnya kemungkinan juga bearish candle, karena ini masih kayak dalam 2 candle itu ada selling pressure ya. Kan gitu. Habis shooting star, kemudian doji, kan gitu. Tapi ini untuk 4 candle ini kan. 4 candle ini. Tuh. Jadi, kalau 4 candle ini dijadikan 2 candle ya gitu caranya ya. Jadi kita bisa tahu, oh candle 2 menitnya kayak gini, 3 menitnya begini. Potensinya kita bisa lihat di antara mereka itu ya. Nah, kemudian kita lihat nomor 4. Nomor 4 itu kan bullish juga ya. Kenapa? Ya karena ekor dari doji ya, ekor bawahnya merupakan support juga. Dalam konteks market seperti ini ya, dimana 20 EMA belum disentuh ya, berarti masih ada dorongan ke atas ya, walaupun dia nggak kuat. Nah, oleh karena itulah di sini bullishnya kayak gini. Sebenarnya ini kan ada perlawanan juga, karena posisi ini masih 20 EMA ya belum datar-datar sekali gitu ya. Oke, setelah nomor 4, nah ini perlu kita perhatikan. 2 doji ya, katakanlah begitu. Setengah ekornya apa? Doji kan candle SCI. Setengah ekornya adalah resisten ya. Dan di sini jangan lupa ada deviasi 1 yang mungkin nggak kita lihat ya, karena fokus menganalisa kita nggak lihat deviasi 1 juga di sana. Maka dari sini sudah bisa disimpulkan bahwa ini adalah konsolidasi teman-teman ya, bukan penerusan tren di sini. Kalau di sini penerusan tren, di sini harusnya udah besar banget breakout ya, gitu. Karena ini buying pressure, karena trend up. Nah, masalahnya nggak terjadi. Maka di sini kita bisa open posisi sell. Karena kita mengetahui dari sini ini ya, yang warna kuning ini adalah masuk fase konsolidasi. Gimana ciri-cirinya ya? Fase konsolidasi adalah gagalnya selling pressure, gagalnya reversal ya. Dia nggak turun, dia reversal, dia nggak turun jauh, tetapi dia berputar di sana saja gitu. Nah ini kadang-kadang yang kalau pemula ini terjebak di sini, wah ini udah reversal, udah ada hammer inverted bearish ya, maka di sini akan turun jauh. Jangan lupa ya, ada potensi konsolidasi. Nah itu yang kita baca. Seandainya prediksi kita benar, itu akan sejalan dengan ekspektasi kita nanti pergerakan candlenya gitu ya. Tapi kalau nggak sejalan, jangan di trade ya. Kita pantau lagi biar sesuai dengan ekspektasi kita. Market
yang menyesuaikan dengan ekspektasi kita, bukan kita menyesuaikan dengan market ya teman-teman ya. Jadi kalau kita berpikir oh marketnya harus begini gitu ya, itu sebagian besar akan loss gitu. Karena kita memaksa market untuk mengikuti kita, padahal kita sendiri yang harus mengikuti market ya. Itulah kenapa kita perlu konfirmasi. Oke, sebenarnya dari sini udah bisa dipastikan bahwa habis reversal ada doji ya, potensi yang namanya konsolidasi ya. Dan di sini buying pressure, kemudian di sini close di setengah ekornya, berarti di sini sell ya. Kemudian di sini close lagi di support, di sini buy lagi ya. Kemudian kembali lagi dia close di sini, sell lagi, seperti itu ya. Karena konsolidasi itu adalah sini support, resisten. Strategi apa yang kita gunakan di dalam konsolidasi seperti ini? Pergantian candle. Ya udah, sampai resisten kita sell, habis di support kita buy. Nah, sampai di sini bahkan kan bisa profit nih. Kalau nggak entry di sini tentunya ya, karena ini tengah-tengah ini bahaya. Kalau di support di sini masih profit. Tapi ya kalau memang udah entry di sini udah banyak banget ya. Jadi nggak usah lah terlalu semuanya di entry ya, seperti itu. Oke, kemudian itu konsolidasi singkat banget ya. Dan kita langsung ke nomor 8 ya, karena konsolidasi apa yang mau diterangkan ya. Dia udah mentok di resisten, dia akan ke support, ke support dia naik ke resisten lagi. Itu aja. Nah, sampailah akhirnya kita di nomor 8 ya kan. Nomor 8 itu doji teman-teman ya. Nah, kalau konsolidasi begini sudah mulai membuat doji, ini hati-hati dia udah mulai berakhir ya. Gitu. Nah, di sini kan udah ada bearish, kemudian ada bearish lagi. Nah, ini akan menjadi rancu di sini ya. Habis konsolidasi ini dia mau break ke atas apa break ke bawah sini? Karena ini juga membuat lower high lower low ya kan. Lower high lower low gagal. Kenapa? Karena dia ada di konsolidasi area ya. Jadi jangan menggunakan lower high lower low ataupun Dow teori lainnya pada market konsolidasi area, terutama di area middle Bollinger Band ya. Itu sering banget saya dikasih tahu seperti itu. Inilah kenapa dia gagal ya kan. Tapi kita apakah entry kalau ini kita? Ya, kita kan mencari yang spesifik aja ya. Ya kalau masih doji ya kita tunggu aja ya apa yang terjadi. Nah, ini kan gagal, dia jadinya bullish ya kan. Nah, nomor 9 ini kemana ini? Kita nggak tahu juga ini. Kalau ini digabung ini doji dengan ekor bawah panjang. Itu aja yang kita bisa tahu ya. Nah, kita perlu konfirmasi gitu ya. Karena doji dengan ekor bawah panjang itu bisa jebol selling pressure juga loh ya. Gitu. Ini kan dalam 2 candle begini. Bullish candlenya, kemudian ekornya sampai sini ya. Bagaimana kalau ini selling pressure ya? Nah, inilah yang kita tunggu. Strong bullish hammer ranging setelah konsolidasi. Nah, ini sebenarnya konfirmasi teman-teman ya bahwa potensi dari konsolidasi itu masih berjalan ya. Karena support ini masih memberikan efek di sini. Ya. Di sini nyentuh support buy, buy ya. Nah, ini kan harusnya nomor 9 ini kalau selling pressure dia udah jebol. Karena di sini udah nggak nembus gitu ya. Tapi dikonfirmasi ditembus di sini. Maka nomor 11 kita wajib buy karena resisten ada di sini. Kemungkinan dia akan mencari deviasi 1 bagian atas ataupun resisten. Karena kan kita lihat ekornya di sini, ya kan? Itu habis konsolidasi ya dia ke resisten lagi di sini, makanya sampai sini kan. Sampai nomor 11 ini jangan lagi entry ya, karena ini udah nggak jelas nih. Ekor atas bawah, kemudian di sini ada potensi resisten yang kuat ya. Kemudian 3 white soldier juga, di sini potensi retracement, kita nggak tahu ya. Gitu. Jadi nomor 12 itu kita tunggu. Apa yang terjadi? Apakah deviasi 1 ditembus ya kan? Apakah ini ditembus ya? Nanti bisa di buy. Tapi kalau ini enggak dan ini enggak ditembus, maka kita tunggu potensi balik arahnya karena kita tahu konteksnya di sini masih konsolidasi ya kan. Sini masih doji teman-teman ya. Habis ke atas doji apa yang dilakukan? Ke bawah turun ya kan. Oke, itu sifat-sifat dasar doji lah ya. Kalian harus tahu juga itu. Karena itu dasar banget. Kalau itu nggak tahu ya bagaimana memprediksi pergerakan market.
Kalau kita udah tahu bahwa di 4 menit itu ada doji, ya di menit ke selanjutnya lagi 4 menit, ya gerakannya akan, kalau nggak ke atas dulu, ke bawah dulu ya. Tapi pada akhirnya dia ke atas lagi, kan gitu. Kalau dia di ranging market, beda lagi ya. Kalau besarnya lagi trending market, ya continuation ya, karena doji itu bisa menjadi retracement, bukan menjadi doji lagi. Karena kan kalau di konteks ranging atau konsolidasi kan dia habis doji, dia akan membuat doji yang lain, gitu ya. Kalau di trending, kalau dia membuat doji, dia akan meneruskan trennya, entah dia ke bawah ataupun ke atas. Oke, singkat cerita sampai di nomor 12 teman-teman ya. Dan nomor 12 itu adalah, wow, ini inverted bullish hammer ya. Bagi yang suka hanya analisis candlestick tanpa memperhatikan konteks, maka di sini sudah auto loss doll ya. Kenapa? Karena ini dilihat adalah inverted bullish hammer, tapi ininya nggak dilihat nih konteksnya. Wah, ini buy, langsung buy di sini dan akhirnya jebol ya. Ya, saya dulu sering seperti itu ya. Oke, jadi sekarang kan kita harus belajar juga. Nah, ternyata itu yang menyebabkan kenapa kita di sini loss. Wah, apakah kita di-sliding ya? Bukan kita di-sliding ya. Ya, karena memang analisis kita salah ya. Kita yang memaksakan untuk benar gitu ya. Market sih nggak peduli ya mau kalian open apa gitu ya. Dia bergerak-gerak aja gitu. Kalau nggak mau ngikutin, ya udah dilabrak sama dia ya. Dihabiskan akunnya ya. Oke. Ya itulah kenapa market itu kejam, karena kan kalau dia bergerak itu dia nggak bisa di stop teman-teman ya. Satu-satunya cara kita harus mengikuti dia ya, itu aja. Pokoknya kalau kita menghalangi gitu udah rata gitu ya. Dia pokoknya nggak bisa dihalangi itu ya. Oke, ternyata nomor 13 ya sell ya, karena 1 2 3 4 juga ini konsepnya loss momentum ya kan. Kemudian konteksnya ranging, inverted bullish hammer, ini adalah selling pressure. Setengah dari ekornya lagi ya adalah resisten. Kalau market close di sini ya. Apa bedanya dengan di sini nih? Ya kan? Ini kan bisa menurunkan, bisa menurunkan, bisa menurunkan gitu ya. Nah, sekarang nomor 13 kan apa itu? Itu kan termasuk candle shooting star. Nah, sekarang ini baru boleh nih ya. Kenapa ini boleh? Ya karena ini udah lost momentum bullishnya ya kan. Konteksnya udah ranging atau di sini konsolidasi dalam 2 candle bisa ya. Ranging lah pokoknya gitu. Ranging sempit itu ya konsolidasi juga sih. Nah, dia udah dapat reject dari sini. Ya udah. Kalau habis gini kemana lagi? Ke support lah ya. Maka di sini kita bisa sell karena kalau kita bisa baca ini sebagai shooting star ya. Anggaplah di sini ini kan supportnya ya kan. Ini kan areanya, sini support, sini resistennya ya kan. Nah, ini apa? Shooting star. Ini candle ini apa? Ini adalah bullish engulfing atau enggak morning star ya. Yang jelas tuh kalau dia morning star dia close-nya seperti itu. Kalau dia bearish engulfing di time frame lebih kecilnya dia berclose-nya seperti itu. Ya kan? Karena di sini opening, di sini closing, dia membuat hammer. Opening, closing, dia membuat shooting star ya, atau inverted hammer bearish. Itu teman-teman ya. Jadi kita bisa open sell di nomor 14. Nah, habis nomor 14 ini hati-hati lagi ya kan. Nah, ini wah, ini adalah candle yang kita cari ya, market ranging. Kemudian ini yang susah banget nih teman-teman ya. Saya jujur saya katakan ini candle-candle seperti ini yang susah banget, yang posisinya ada di ranging, antara ranging dan dia menunjukkan strong candle gitu ya. Coba kalian lihat, ini kan apa? 14 ini kan bearish hammer ya kan. Itu yang sering saya sering saya bilang di analisa atau di teori bahwa di setengah body dari yang namanya bearish hammer itu harus ada support resisten yang signifikan di sini. Nah, di sini apa? Nggak ada ini ya. Itu. Tetapi apa yang dilakukan? Dia memang turun teman-teman ya kan.
Ini kalau kita sell kan dia turunnya jauh banget dan kita udah wah aman nih ya. Itu. Tapi konteks marketnya jangan lupa. Ini sedang ranging dalam time frame sempit ya. Dalam 3 menit nih dia ranging. Yang terjadi apa? Dia 15 turun jauh, akhirnya balik lagi bisa bullish ya kan. Nah, ini ya. Ini yang menjadi level 2 ya. Kalau pemula udah auto nggak mengenali candle ini, yakin saya. Kena seperti ini. Makanya itulah kenapa di market ranging seperti ini ya kita harus lebih hati-hati ketika trading di tengah-tengahnya ya. Itu adalah kuncinya di sini ya. Kalau misalkan kalian menemukan konsep, katakanlah, oke, saya udah tahu di sini akan masuk fase ranging atau fase konsolidasi. Maka bahaya kalau tradingnya di tengah-tengah begini. Tradinglah di support ataupun di atasnya sini resisten. Gitu ya. Itu makanya di sini saya nggak open posisi walaupun di sini bearish hammer dan lihat juga closingnya di mana. Dia itu stall ya. Stallnya dengan apa? Dengan ini SCI ini ya. Ini kan tadi menciptakan selling pressure. Nah ini kan support ya kan. Nah dia memang turun karena memang ini kan dia memang terlihat strong, tapi strongnya itu di mana? Di ranging. Habis turun dia naik ya. Nah itulah alasan kenapa di sini bullish ya kan. Konteksnya yang berpengaruh ini ya, bukan candlenya. Gitu. Candlenya udah jalan bagus ini. Candlenya kalau ini di trend down ini udah jebol di sini, closing bearish ya. Tapi kenapa di sini naik? Ya karena konteksnya yang mempengaruhi ya. Dia udah nyentuh support ya. Kalau konteks ranging ya dia balik lagi ke atas ya. Gitu. Oke, itu ya agak sedikit pemahaman juga gitu. Maka nomor 14 itu adalah selling pressure yang salah tempat. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Selling pressure yang salah tempat itu ada di 20 EMA agak datar ya. Itu artinya konteks ranging. Kemudian rangingnya itu tergolong sempit ya, kayak gini. Habis konsolidasi ini kan agak naik dikit tapi turun seperti itu. Naik lagi di sini. Selling pressure yang salah tempat, jadi hati-hati. Dan ini setengah bodinya nggak ada signifikan level. Itu yang menyebabkan dia sampai close di sini. Kemudian nomor 15 muncul seperti itu ya, itu buying pressure lagi ya. Udah jelas nomor 14 itu gagal lah kita bilang ya. Kenapa dia gagal? Karena dia tidak menciptakan bearish candle. Dia malah menciptakan doji dragonfly pada konteks ranging market, berarti udah bawa tekanan dari support, buying pressure ya kan, open buy nomor 16 ya kan. Nah kita tunggu nomor 16. Nomor 16 itu apa? Itu adalah inverted bullish hammer. Tapi lihat closingnya di mana? Closing nggak nembus ini kan SCI ya kan. Kemudian di sini ekor atas sama bodinya ini kurang lebih sama teman-teman ya. Nah ini lemah nih, inverted bullish hammer kayak gini lemah. Apalagi konteksnya juga ranging. Rangingnya sempit ya. Rangingnya 2 candle. Tuh. Ranging 2 candle itu berbahaya banget buat inverted bullish hammer teman-teman ya. Jadi hasilnya akan begini. Kenapa? Karena dia menyentuh resisten. Ini masih bawa konteks ranging, makanya dia turun lagi. Itu. Nah sekarang nomor 17. Nah ini nomor 16 kan kita nggak entry karena kan kita nggak tahu di sini apakah jadi atau enggak. Kalau dia kita katakan jadi, kenapa ini nggak ditembus? Kenapa ini nggak ditembus ya? Bagaimana kalau reject dari sini ya? Banyak lah pemikirannya ya. Jadi lebih baik kita tunggu konfirmasinya dan ternyata dia bearish. Atau kalau mau yang untung-untungan ya silakan ya. Itu Pak. Tapi alangkah baiknya kita tunggu aja ya. Nah ternyata nomor 17 itu bearish banget ya. Nomor 16 itu kayak hammer ya, inverted bullish hammer. Nomor 17 bearish besar. Ini artinya apa? Ini artinya fake breakout teman-teman ya. Jadi di sini ada fake breakout dalam pola seperti bearish engulfing ya. Atau kita katakanlah di sini harami bisa ini ya. Bearish harami teman-teman ya. Karena ini kayak gitu ya, dia agak ke atas, ini agak ke bawah. Ini bisa digolongkan juga outside bar ya. Jadi
bar yang setelahnya ini melingkupi semua ini. Tapi pada intinya sama lah, semua itu fake breakout gitu aja lah ya. Mau engulfing, dark cloud cover, outside bar, bearish harami ya, semuanya itu fake breakout ya. Intinya itu aja. Intinya dia false breakout ya. Ada yang bilang false breakout, ada yang bilang fake breakout ya, sama. Nah, maka ini sekarang apa yang dilakukan kan gitu, sama dengan ini. Ini reversal di deviasi 1, sell ya kan. Reversal di deviasi 2, deviasi 1, sell, deviasi 1, sell lagi ya kan. Walaupun ini candlenya ekor atas bawah, tapi ini besar banget ya kan. Itu. Ini membuat yang namanya pola seperti bearish ya. Kemudian ekor bawahnya panjang, lebih panjang yang atas ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan identik shooting star ya kan. Shooting star setengah body resisten ya kan. Tuh, resisten ya kan. Sell ya. Karena dia udah kepanjangan nih gitu. Kalau dia mau naik, dia harusnya udah naik di nomor 17. Tapi nomor 17 fake breakout lagi. Konteks ranging ya, follow the trend ya. Oke, nomor 18 ini adalah candle HPT yang kurang bagus pada kondisi konsolidasi di mana tren tidak terlalu kuat. Oke. Nah, ini otomatis nomor 18 kita melihat candle yang namanya, yang sering saya bilang HPT atau high probability ya. Habis reversal dia muncul candle seperti ini. Berarti ini sell, itu ya. Pikiran kita sell. Jangan lupa teman-teman, konteksnya ini hanya bisa digunakan di ketika sebelumnya ini ada bullish ya. Itu. Artinya loss momentum. Itu. Dan konteksnya harus juga pada strong trend boleh ya. Itu. Ini HPT ini. Nanti bisa kalau strong trend kan EMA harus formasi. Nah, ini di mana ini? EMA ini semraut ya. Kemudian di sini nggak juga terjadi loss momentum ya kan. Di sini malah bullishnya segini aja. Berarti ini kemungkinan besar bisa gagal ya. Apalagi nomor 18 lihat. Ada apa di sana? 50 EMA. Di sini nomor 20 ada 100 EMA ya kan. Nah, dia bisa memberikan rejection. Oke, apa yang terjadi nomor 19 ya, kita tunggu ya. Nomor 19 ternyata bearish, bullish ya, doji atau smiling top. Nah, kenapa nomor 19 begini candlenya ya? Kita ketahui ini adalah candle HPT ya, tapi HPT-nya di salah tempat. Apakah dia nggak berfungsi? Ya, dia kemungkinan berfungsi juga ini kan. Karena kan dia setengah bodinya belum ditembus juga ya kan. Kalau entry di setengah body ya kita bisa profit, tapi kalau entry di opening kita loss ya. Itulah bedanya. Jadi dia di sini melakukan perlawanan juga, tetapi memang tidak terlalu kuat karena konteksnya salah ya. Nah, ternyata nomor 20 terjadi apa? Kalau nomor 19 bisa dikatakan retracement ya. Nomor 20 bisa di sell, tapi apa yang terjadi di sini? Kalau ini kita trading di market cepat seperti binary ya kita bisa profit di sini. Tapi kalau di forex ya kita nggak dapat apa-apa ya. Ujung-ujungnya kita bisa loss karena di sini bisa naik, bisa turun ya. Itu. Jadi habis downtrend janganlah langsung entry sell atau buy. Kita tunggu dulu perkembangannya apa ya. Oke, ternyata nomor 20 bearish kecil ya. Artinya di sana kalau dari teori juga bisa dikatakan bahwa ini downtrend. Kemudian ini HPT gagal ya, dikonfirmasi oleh candle 20. Kalau HPT gagal berarti trend down tidak akan diteruskan, yang terjadi justru bisa jadi sebaliknya. Tapi kita perlu konfirmasi ya kan. Ataukah dia memang di sini memerlukan sedikit retracement, nanti dia jebol ke bawah membentuk doji dulu atau jebol ya. Kita juga nggak tahu, tetapi itulah triangle ya. Triangle itu harus ya menunggu konfirmasi ya. Ataupun kita bisa kaji lagi dalam candlestick yang lebih besar lagi untuk mendapatkan cara pandang baru. Nah, di sini konfirmasinya gimana? Konfirmasinya triangle ya, breakout. Di sini breakout HPT, di sini candle HPT juga.
Nah, ini lebih strong dari ini. Kenapa? Karena ini di awal, ini di nomor 2. Itu, makanya di sini kita bisa open buy. Nah, ini nomor 21 ini sebenarnya sama dengan nomor 17, ya kan? Ini kuat juga kan? Nah, ini kuat. Bahkan nomor 17 ini lebih lemah dari nomor 21 ya. Saya rasa di sini akan bullish lagi nih. Karena nomor 22 itu cuma retracement ternyata. Retracement pada strong trend. Ini bisa kita lihat dari fake breakout yang terjadi ini nomor 18 sampai 21. Itu adalah pola yang namanya morning star dalam 4 candle. Berarti kalau bullish berarti di sini 4 candlenya, 3 candlenya udah auto bullish ya. 1 candle mungkin retracement atau doji gitu ya. Karena ini 4-nya udah fake breakout dari sebuah level support di deviasi 2 atau di 50 EMA itulah ya. Oke, itulah teman-teman kenapa kita bisa sell di sana, kenapa kita bisa buy di sana menurut analisis saya ya. Jadi ini kembali lagi saya pahamnya begini, kalian tinggal sesuaikan dengan frekuensi kalian ataupun rasa kalian, feeling kalian ketika menggunakan konsep-konsep seperti ini. Apakah make sense atau sesuai dengan sesuai dengan rasa yang kalian rasakan ya, ataukah memang ini hanya nggak sesuai dengan saya gitu ya. Ya udah gitu. Karena setiap orang punya cara pandang yang berbeda ya. Cara saya ya begini, cara yang lain mungkin berbeda. Yang jelas kita itu nggak sama semuanya. Walaupun saya di sini katakanlah sudah menguasai dengan cara seperti ini, tapi kalian mungkin akan menguasai ini juga yang belajar, tapi dengan cara kalian sendiri ya. Jangan meniru saya gitu ya. Gunakanlah cara kalian sendiri, karena kalau kalian meniru saya nggak mungkin bisa gitu. Saya meniru orang yang mengajarkan ini nggak mungkin bisa gitu. Kita harus berdiri sendiri teman-teman gitu ya, agar sesuai dengan rasa kita, apa yang kita rasakan gitu ya. Karena setiap hidup itu kan berbeda-beda pengalamannya. Oke, itu teman-teman. Ini mungkin ada yang belum saya baca. Metode bullish hammer palsu, ekor sama dengan body pada konsolidasi area. Oke, udah ya. Nah, ini nomor 4. Strong fake breakout 4 candle ya. Udah ya tadi ya. Morning star ini. Ini kayaknya dia akan naik terus. Ini kan udah terlihat bullish ya. Kemudian apalagi? Nggak ada ya. Oke. Jadi secara review kita lihat di sini ada 2 fase ya. Satu, dia fase katakanlah dari reversal ya. Reversal turun membentuk fase konsolidasi. Artinya dia nggak jadi turun ya. Karena ini kan reversal, harusnya dia turun ya kan. Nah, ini mungkin terjadi fase konsolidasi. Masuk fase konsolidasi ternyata dia masuknya fase ranging lagi. Bukannya fase breakout atas atau breakout bawah ya. Sini harusnya kan konsolidasi udah breakout bawah aja ataupun breakout atas aja, tetapi dia malah ranging ya. Nah, di sini baru dia kayaknya naik lagi. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau habis fase konsolidasi apa? Ya 3 pilihan, fase breakout atas, breakout bawah, dan fase konsolidasi. Tinggal kalian menyesuaikan mana kira-kira candle yang masuk fase konsolidasi, mana candle yang masuk fase ranging, mana candle yang masuk fase breakout, mana candle yang masuk breakout atas atau bawah gitu ya. Nah, di pengenalan inilah ini perlu waktu ya gitu. Candle seperti ini perlu dipahami dengan sering-sering melihat gaya breakout dan gaya ranging ya. Ini yang nggak bisa dilatih secara teori saja gitu ya. Fase mengenali ini ya. Kalian kenal dengan konsolidasi, kemudian habis konsolidasi di dalam skenario kita ada 3 potensi breakout atas, breakout bawah, dan potensi ranging juga ada. Nah, di sini di poin inilah kalian akan menentukan. Kurang lebih di sini teman-teman ya. Karena ini otomatis sudah kita lihat dong. Nah, yang saya tanda merah itu apa itu?
Itu tren bukan? Bukan ya. Trend up bukan, trend down bukan, konsolidasi ya kan. Nah, habis konsolidasi, nah di sini sebenarnya kita udah masuk. Nah, 4 ini dari 9 sampai 12 ini harus kita kenal ya. Kalau di sini ada inverted bullish hammer yang gagal, itu artinya peluang masuknya fase ranging, teman-teman ya. Kenapa ranging? Karena dia udah membentuk tren sebelumnya ya, gitu. Atau bisa juga nanti dia fase breakout di sini sudah ada juga, tapi kalian harus lihat di konteks sini ya. Itu kalau ada inverted bullish hammer gagal setelah konsolidasi ya fase ranging lagi ya. Nah ini juga nih, ini kenapa gagal? Nah kenapa saya nggak kasih sell di sini, sell di sini ya kan? Ini bagi yang udah familiar ya, udah sering-sering menganalisa, ini udah sebenarnya udah bisa di sell nih, udah tahu di sini. Tapi nyari amannya lagi ya, ini konfirmasi ya, ini konfirmasi. Karena ini ada tekanan, saya harus mengkonfirmasi ya. Ini ada tekanan, saya harus mengkonfirmasi. Bagaimana kalau ini bullish ya kan? Berarti skenario 1 jadi dia breakout atas ya, gitu. Ataupun dia kalau membuat bearish di sini ya. Nah, itu teman-teman ya. Itu sedikit tambahan dari saya. Jadi di sini ada tambahan fase ya. Di sini ada secara global dia ranging ya. Karena kalian lihat 20, 50 dan 100 CME itu bukan dalam formasi yang bagus untuk uptrend ya. Dia hampir datar gitu ya. Berarti globalnya ranging. Nah, di dalam market global ranging itu ada konsolidasi juga, ada ranging juga, ya kan? Dan ada tren juga ini, ya kan? Ini kan chartnya 1 bulan ya. Kalian lihat di sini 1 hari apa? Ini trending ya, uptrend. Ini downtrend, ini uptrend, ini downtrend. Ya, karena market bersifat fraktal seperti itu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menambah edukasi dan wawasan saya sendiri, kemudian kalian juga ya, kita sama-sama. Dan mungkin ke depan saya akan upload teori aja dulu ya, karena kalau saya ini kan kalau trading, kalau di forex ini lama ya teman-teman. Kalau di forex itu kita mengejar pips ya, itu yang bagus harus 1 minggu, 1 bulan ya. Nah ini sebenarnya contohnya ini bagus banget di binary ya, karena cepat hasilnya gitu. Maksudnya kalau kita trading itu cepat menunjukkan hasil dari analisanya gitu ya. Itulah kenapa bagus untuk pembelajaran ya gitu. Dan bagus juga untuk bagi yang tahu gitu ya. Tapi bagi pemula itu buruk banget ya. Nah, karena sekarang lagi hot issue ya, jadi ya kita upload teori aja dulu. Terima kasih teman-teman, saya ucapkan salam trader.